Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk membahas soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 20 untuk limit tak hingga ya, limit mendekati tak hingga. Matematika peminatan kelas 12 semester 1. Silakan ya. Saya ambil dari buku penerbit Erlangga ya, Sukino. Oke, langsung saja. Diketahui limit X mendekati tak hingga, ini kita samakan dulu penyebutnya ya, maka jadi begini ya dek, 3 min X saya kali dengan X plus 5, saya bagi dengan X plus 5, begitu, ditambah dengan X kuadrat dikurangi 2X dibagi dengan X plus 5. Oke ya. Setelah seperti ini, maka nanti limit X mendekati tak hingga 3 kalikan X itu adalah 3X, 3 kalikan 5 itu adalah plus 15, min X kalikan X itu adalah min X kuadrat, min X kalikan plus 5 itu adalah min 5X, ditambah X kuadrat dikurangi 2X ya, kita sambung ke sini, lalu kita bagi dengan X plus 5. Oke. Ya, kita lihat ya, untuk bagian pembilang untuk atas itu pangkat tertingginya adalah X kuadrat dan X kuadrat. Tapi adik lihat ya, di sini ada min X kuadrat, di sini ada plus X kuadrat, maka pangkat X kuadratnya hilang gitu ya. Maka nanti limit X mendekati tak hingga, nanti sini 3X dikurangi 5X, itu kan min 2X ya. Min 2X, min 2X, maka min 4X ditambah 15 dibagi dengan X plus 5. Oke, jadi pangkat tertingginya itu X pangkat 1, X pangkat 1 ya. Maka tinggal kita bagi aja, min 4 bagi 1. Jawabannya adalah negatif 4. A. Ya, kita masuk ke soal nomor 12. Limit X mendekati tak hingga akar 5 ditambah dengan 2 akar X dikurangi dengan akar 5 dikurangi 2 akar X dibagi dengan akar X min 1. Ya, untuk bagian atas ya pembilang ya, ini kan X pangkat setengah, lalu kita akar lagi, maka jadi pangkat setengah kayak gini lagi, kan jadinya X pangkat 1/4. Untuk yang bagian bawah itu kan X pangkat setengah gitu ya, setengah dengan 1/4 itu gedean setengah, maka nanti artinya baik atas maupun bawah saya bagi dengan pangkat yang tertinggi ya, saya bagi kayak gini, atau saya kali dengan 1/4 akar X. Oke, maka nanti limit X mendekati tak hingga akar X jika masuk ke akar itu jadi akarnya hilang ya, maka jadi 5/X ditambah 2, nanti sini akar X per X dikurangi akar 5/X dikurangi 2 akar X per X dibagi dengan akar X per akar X dikurangi 1 per akar X. Saya lanjutkan di sini ya. Maka nanti limit X mendekati tak hingga, ini 5 dibagi tak hingga ya, kita substitusikan 5 per tak hingga ditambah 2, ini kan hilang, nanti sini sisa pangkat X pangkat setengah, maka 2 dibagi tak hingga akar 5 dibagi tak hingga dikurangi 2 per tak hingga, ini hilang juga, nanti sini X nya pangkat setengah, kita bagi dengan akar X dibagi akar X itu 1 dikurangi 1 per tak hingga, angka dibagi tak hingga itu adalah 0, akar 0 itu adalah 0, 0 kurangi 0 itu adalah 0 per 1, maka jawabannya itu adalah 0 gitu guys. Oke ya, kita masuk ke soal nomor 13. Limit X mendekati, oh bukan X ya dek, sorry, T mendekati tak hingga T dikali dengan sin 2 per T. Jika adik ketemu dengan soal seperti ini, maka kita anggap seperti itu adalah Y, maka nanti seperti Y itu adalah T, ini pindah ke atas, ini pindah ke bawah ya. Kalau sudah dirubah seperti itu, maka nanti menjadi limit Y mendekati 0. T nya kita ganti 1/Y, 1/Y dikali sin 2Y. 2 per T itu sama saja dengan 2 dikali 1/T ya, maka 2Y, Y nya itu 1/T. Oke ya dek ya, maka nanti limit Y mendekati 0 itu adalah
sin 2Y per Y. Kan sama aja 2/1 ya. Jawabannya adalah 2. Kita gunakan konsep apa? Konsep yang seperti ini ya. Jika X mendekati 0, kita punya sin AX per BX. Maka jawabannya A per B. Begitu. Paham ya dek ya? Kita lanjut ke soal nomor 14. Limit theta mendekati tak hingga sin kuadrat 2 per theta dibagi dengan 1 min cos 1 per theta. Ini sama saja ya. 1 per theta kita anggap Y, maka nanti 1 per Y itu adalah theta. Setelah dirubah seperti itu, maka nanti limit Y mendekati 0, sin kuadrat 2 per theta itu sama aja 2Y dibagi dengan 1 min cos Y. Oke, limit Y mendekati 0, sin kuadrat 2Y dibagi 1 min cos Y, adik boleh rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 1, setengahnya ya setengah ya, jadi kayak gini. Adik bisa menggunakan rumus sudut ganda ya, silakan cek ya sifat trigonometri. Y mendekati 0, maka nanti jadinya sin 2Y dikali dengan sin 2Y, 1 kurangi 1 adalah 0, min sama min jadi plus, dibagi 2 sin setengah Y dibagi sin setengah Y. Oke, maka menjadi 2 dibagi 2 kali setengah, ya ini 2 ini setengah, saya kali dengan 2 dibagi setengah, ini hilang, 1 dibagi setengah adalah 2, 2 bagi setengah itu adalah 4, jawabannya adalah 8. A. Next kita masuk ke soal nomor 5. Limit theta mendekati tak hingga theta kuadrat dikali 1 min cos 2 per theta adalah gitu ya. Sama seperti tadi, seper theta kita anggap sebagai Y, sedangkan seper Y itu adalah theta. Maka nanti limit Y mendekati 0, theta kita anggap seper Y ya, theta kuadrat, maka seper Y kuadrat 1 min cos 2 per theta itu sama aja 2 kali seper theta atau cos 2Y. Maka nanti limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat 1 min cos 2Y saya rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat Y, sifat sudut ganda ya. Maka nanti limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat, 1 kurangi 1 kan habis, min sama min jadi plus, 2 sin Y dikali sin Y. Paham ya? Maka nanti menjadi limit Y mendekati 0, 2 sin Y dikali dengan sin Y, lalu yang ini nanti bagi Y, ini juga dibagi Y. Ini ya, ada Y kuadrat. Maka nanti jadinya 2 per 1 dikali 1 per 1. Jawabannya 2. Lanjut nomor 16. Limit T mendekati tak hingga sin 2 per T dikurangi 3 per T dikali T per 6. Oke, yuk kita sama seperti tadi ya, saya anggap seperti adalah Y, maka nanti seper Y itu adalah T. Setelah itu kita rubah limit T mendekati 0, sin 2 per T ya, sama aja 2Y, sin 2Y dikurangi 3Y dikali dengan T. T itu adalah seper Y, maka T per 6 itu adalah seper 6Y. Begitu ya, maka nanti limit T mendekati 0, ini kan artinya masing-masing kita bagi dengan 6Y, maka sin 2Y per 6Y dikurangi 3Y per 6Y. Oke ya dek, maka nanti menjadi limit T mendekati 0, sin 2Y per 6Y dikurangi limit T mendekati 0, 3Y. Oh kok T yondok, salah sorry maaf ya. Y mendekati 0.
Y, sini ada Y juga ya. Iya, kayak gini harusnya. Y mendekati 0, 3Y bagi 6Y. Nah, ini sesuai dengan konsep ya, sin AX per BX ya. Maka nanti A per B 2/6 dikurangi dengan 3/6. Jawabannya negatif 1/6. C. Next, nomor 17. Nilai limit X mendekati tak hingga sin 4/X kita bagi dengan 1 min akar 1 min 1/X. Sama ya kayak tadi ya, 1/X kita anggap Y, maka 1/Y itu adalah X. Maka nanti menjadi limit Y mendekati 0, sin 4Y, ini kan sama aja 4 kali 1/X ya, dibagi 1 min akar 1 min 1/X itu Y. Nah, kayak gini. Kita rasionalkan ya, saya kali dengan 1 plus akar 1 min Y. Untuk yang bagian bawah juga ya, 1 plus akar 1 min Y. Nah, seperti ini. Nanti limit Y mendekati 0, sin 4Y dikali 1 plus akar 1 min Y dibagi, untuk yang bagian bawah nanti jadinya A min B dikali A plus B ya, nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Maka 1 kuadrat itu adalah 1 dikurangi B kuadrat, akar dikuadratin maka akarnya hilang. Oke ya, lanjut. Limit Y mendekati 0, sin 4Y dikali dengan 1 plus akar 1 min Y. Untuk yang bagian bawah 1 dikurangi 1 itu kan habis ya, min sama min jadi plus. Nah, kayak gini. Oke, maka nanti ini adalah A per B 4/1 dikali 1 plus Y nya kita substitusikan 0 ya, karena Y mendekati 0, 1 kurangi 0. Oke, maka nanti 4 dikali dengan 1 tambah 1, 2. Jawabannya 8. Oke ya, jawabannya adalah D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 18. Limit X mendekati tak hingga akar 1 min 1/X dibagi dengan X dikali dengan tan 2/X dibagi dengan cos kuadrat pi per 2 min 1/X. Ya, bagaimana ini ya dek? Kita akan coba. Nah, sama seperti tadi ya, kita buat sini 1/X itu adalah Y, maka nanti 1 per Y sama dengan X. Nanti berubah menjadi limit Y mendekati 0, akar 1 min Y, kan 1/X itu Y ya, dibagi dengan X itu adalah 1/Y. Nah, bagi dengan 1/Y dikali tan 2Y dibagi cos kuadrat pi per 2 itu 90 derajat ya, min Y. Limit Y mendekati 0, akar 1 min Y dikali dengan Y, ini naik ke atas ya, dikali dengan tan 2Y kita bagi dengan, ingat ya dek, yang namanya cos 90 min Y ini adalah sebuah kofungsi ya. 90 min alfa itu masuk di kuadran 1, nanti cos berubah menjadi sin. Sin apa mbak? Sin Y. Jadi cos 90 min Y itu sama aja sin Y. Lalu sinnya kita kuadratin, maka jadinya sin kuadrat Y. Begitu ya dek ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Limit Y mendekati 0, nanti jadinya akar 1 min Y dikali Y, saya bagi dengan sin Y dikali dengan tan 2Y, saya bagi dengan sin Y. Dari sini sin kuadrat. Oke, kita substitusikan Y nya 0, maka nanti akar 1 dikurangi 0. Lalu ini kan berarti A per B ya, 1/1 dikali dengan A per B 2/1. Maka nanti 1 dikali 1 dikali 2, jawabannya 2. B.
Lanjut kita masuk ke soal nomor 19. Luar biasa ya, limit X mendekati tak hingga X kuadrat dikalikan dengan sin seper X dikali dengan tan seper X ditambah dengan 1 saya bagi dengan 1 min cos 2 per X dikali dengan X kuadrat. Oke, sama seperti tadi ya dek, yang namanya seper X itu adalah Y, maka nanti seper Y itu adalah X. Maka jadi limit Y mendekati 0, X itu adalah seper Y. Maka X kuadrat itu artinya seper Y kuadrat. Dikali dengan sin Y, ini seper X itu Y ya, dikali dengan tan Y ditambah 1, saya bagi dengan nyamuk 1 min cos 2Y dikali dengan X itu adalah seper Y ya, X kuadrat maka nanti seper Y kuadrat. Paham ya dek ya? Oke, saya akan lanjutkan di sini. Limit Y mendekati 0, maka kan jadi kayak gini ya dek, sin Y per Y dikali dengan tan Y per Y ditambah 1, lalu saya bagi dengan 1 min cos 2Y, kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat Y. Oke, lalu saya kali dengan seper Y kuadrat, maka nanti limit Y mendekati 0, ini kan jadinya sin, ini kan kayak A per B ya, ini jadinya 1 dikalikan 1, lalu saya tambah dengan 1 dibagi dengan, ini kan 1 kurangi 1 tuh habis, min sama min jadi plus ya, maka jadinya 2 sin Y dikali dengan sin Y, lalu saya bagi dengan Y kuadrat, Y sama Y gitu. Oke ya, nanti kan jadi kayak gini, jadinya 1 ditambah 1 tuh 2 ya, dibagi dengan, ini kan 1 per 1, 1 per 1, 2 kalikan 1 gitu. Jawabannya 1 C. Lanjut ya, nomor 20 soal terakhir. Nilai limit theta mendekati tak hingga theta kuadrat cos 1 per theta dikurangi dengan cos 2 per theta adalah, oke, sama seperti tadi ya, seper theta itu adalah Y, maka nanti seper Y itu adalah theta, maka nanti limit Y mendekati 0, theta itu adalah seper Y, maka jadi seper Y kuadrat cos Y dikurangi cos 2Y. Limit Y mendekati 0, 1 per Y kuadrat cos min cos, gini ya, jika kita punya cos A min cos B, maka nanti rumusnya adalah min 2 sin A plus B per 2 dikali dengan sin A min B per 2, itu rumusnya. Oke, maka nanti jadinya min 2 sin 1 tambah 2 itu adalah 3, maka jadi 3 per 2Y. Sin 1 kurangi 2 itu adalah min 1. Min 1 bagi 2 ya, maka min setengah Y. Oke, maka nanti limit Y mendekati 0, min 2 sin 3 per 2Y kita bagi dengan Y, dikali, ini negatifnya ke depan, negatif sin setengah Y dibagi dengan Y, gitu ya. Maka jadinya negatif 2 dikali 3 per 2 bagi 1 itu 3 per 2 dikali negatif setengah dibagi 1. Oke, 2 bagi 2 itu habis, min kali min jadi plus, maka jawabannya 3 per 2. Jawabannya C. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga kalian semuanya paham. Assalamualaikum.